Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemirsa yang pertanyaannya masih belum Bunda jawab, mohon bersabar ya, karena setiap kali tayang ya paling banyak ya sekitar 3 orang ya. Untuk Bunda Yanti menanyakan kalau pipis rasanya sakit dan keluar darah, sudah diperiksakan ke dokter, katanya kanker kandung kemih. Insya Allah kandung kemih ini berhubungan dengan seseorang yang terbiasa kalau menginginkan sesuatu itu selalu dibarengi dengan marah, harus ngotot. Kalau laki-laki ya nanti ke prostat, kalau wanita ke kandung kemih. Jadi kalau ingin sembuh harus ke jalan Allah. Kalau memang menginginkan sesuatu itu ya harus musyawarah lah dulu ya dengan pasangan. Jangan sampai ada marah, harus ngotot kalau ada masalah. Jadi sifat-sifat yang kurang baik itu dirubah. Untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Yanti juga, sudah 3 tahun belum bisa jalan putrinya. Sudah diperiksakan ke dokter, katanya urat sarafnya tuh kurang responsif. Ini kalau ditinjau dari segi akhlak, kurang responsif itu karena malas kerja, itu yang pertama ya. Yang kedua, agak sering remehin pekerjaan orang lain. Orang kok kerjanya seperti itu sih? Nah, ini kan ngeremehin. Jadi sifat-sifat yang kurang baik itu dirubah ya. Jadi yang dulunya malas terhadap pekerjaan dirubah jadi tidak malas. Terus yang dulunya suka sering merendahkan pekerjaan orang lain, sekarang dirubah menghargai pekerjaan orang lain. Apalagi itu pekerjaan pasangan ya. Kalau orang sering remehin pekerjaan pasangan dengan orang remehin pekerjaan orang lain, itu biasanya yang cepat kena penyakit itu kalau ngeremehin pekerjaan pasangan. Pokoknya kalau terhadap pasangan, anak, apalagi orang tua itu biasanya cepat sekali kena penyakit. Makanya kita ini harus baik-baik sama keluarga ya, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua. Jadi kalau kita ini dikit-dikit gampang jengkel, tidak mau memaafkan, ya itu sulit sekali untuk sembuh. Kalau dengan orang lain itu memang tidak sedasar dengan pasangan atau anak atau orang tua ya. Makanya kalau orang sudah melakukan kejengkelan terhadap pasangannya itu rata-rata biasanya kena kanker payudara. Kalau sudah lengkap macam 3 ya, jengkel dan marah yang disimpan dengan suami, dengan anak, dengan mertua, itu biasanya kena kanker payudara. Tapi kalau hanya dengan suami saja atau anak saja atau mertua saja biasanya enggak. Kalau bersamaan, pokoknya kalau setiap kali ada sesuatu masalah itu selalu jengkel dengan anak, dengan pasangan, lanjut dengan mertua. Meskipun mertuanya jauh itu ya bisa aja. Pokoknya kalau sudah jengkel sama pasangannya tuh jadi ingat sama mertua, terus jengkelnya sama mertua juga. Jadi ketiga-tiganya itu biasanya rata-rata insya Allah kalau nggak salah ya, menurut pengamatan Bunda, insya Allah nanti kena kanker payudara. Untuk Ibu Widya yang menanyakan tentang kalau marah gimana Bun? Jadi kalau marah itu cara mengatasinya itu ya harus dicari penyebab kemarahan itu apa. Kalau kemarahan itu penyebabnya misalnya ada pasangan kita meletakkan sesuatu yang nggak cocok, ya harus disampaikan. Pak, jangan meletakkan sendal di situ ya Pak ya, harus dirak sendal. Nah, jadi kalau sudah begitu disampaikan kan biasanya pasangan kita ini ya nanti dirubah ya. Pasangan kita kadang-kadang nggak paham ya, nggak tahu kalau itu membuat pasangan kita itu sakit hati ya, kadang nggak tahu. Setelah disampaikan ya tidak melakukan seperti itu lagi, ya itu yang termasuk meminimkan marah. Jadi marah itu harus memang dikelola ya. Jadi jangan dikit-dikit marah, harus disampaikan penyebab kemarahan itu apa. Ya kalau dikit-dikit marah ya lama-lama ya jadi penyakit. Untuk Bapak Agus yang badannya terasa lemas, tidak bertenaga,
sudah dibawa ke dokter, sudah bertahun-tahun masih mengalami seperti itu. Akhirnya Bapak Agus ini bingung ya, dibacakan surat tertentu biar nggak lemas. Nah itu malah tambah terkunci ilmunya. Insya Allah lemasnya tuh lemas, tidak bertenaga, insya Allah karena ilmu musyrik ya, ditambah ada sihir yang masuk. Jadi di situ ada sihir masuk, ada ilmu musyrik. Karena saking bingungnya akhirnya dibacakan surat tertentu. Nah itu membuat tambah terkunci, tambah sulit keluar. Seharusnya ilmunya tuh dilepas. Jadi ilmu musyrik itu adalah ilmu. Jadi seseorang yang baca Quran niatnya bukan karena Allah, baca sholawat bukan karena Allah, tapi niatnya untuk duniawi, biar sehat, biar kaya. Nah itu kan untuk duniawi. Itu akan mendapatkan ilmu musyrik. Dan seseorang yang tidak pernah melakukan seperti itu ya bisa saja mendapatkan ilmu musyrik itu dari ayah ibunya atau kakek neneknya atau uyut-uyutnya, seperti itu. Nah seseorang yang pernah ya saya tanya, kamu kalau habis sholat itu tuh ngamalin apa baca Fatihah sekian biar sehat? Enggak, saya baca Quran, baca salawat, apapun niatnya karena Allah. Tapi kok bisa dapat ilmu musyrik? Setelah dirunut ke belakang ternyata kakek neneknya itu punya amalan. Ya, baca Quran misalnya baca surat Waqiah biar rezeki lancar. Nah, niatnya tuh untuk duniawi. Nah, itu menyebabkan dapat ilmu musyrik. Nah, orang yang punya ilmu musyrik ini meskipun sudah meninggal, dia akan cari keturunannya. Terus cari anaknya, cari cucunya. Begitu anaknya sudah meninggal, akan terus ganti ke cucunya meninggal ke cicitnya. Terus perjalanan ilmu musyrik itu seperti itu. Jadi caranya ya harus dilepas. Cara melepaskannya ya minta sama Allah. Ya Allah, jika selama ini kakek nenekku atau uyut-uyutku pernah melakukan baca Quran niatnya bukan karena Engkau, sehingga dapat ilmu musyrik, jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni beliau ya Allah, dan lepaskanlah ilmu musyrik yang ada di tubuhku yang diturunkan ke aku oleh kakek nenekku. Seperti itu. Setelah itu beristighfar, mohon ampun. Ya hanya Allah yang bisa melepas, kita ini nggak bisa apa-apa. Jadi kalau ada orang tanya, Bun, cara melepas ilmu gimana? Ya Allah yang tahu, pokoknya minta saja sama Allah, nanti dilepas sama Allah. Mohon ampun, bertobat, tidak mengulangi seperti itu. Kalau memang itu bukan karena perbuatan dia, karena ilmu turunan, ya dimohonkan ampun orang yang melakukan. Kalau yang melakukan itu kakek neneknya, ya kakek neneknya dimohonkan ampun. Dan keluarkanlah ilmu musyrik yang diturunkan kepadaku ya Allah. Astagfirullah. Ya cuma gitu aja. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.